Manusia hanyalah wayang dalam panggung semesta. Dalang pertunjukannya adalah Tuhan. Segala sesuatu hal yang terjadi pada wayang adalah kehendak sang dalang. Wayang tidak memiliki kemampuan apapun untuk memutuskan nasibnya sendiri. Ilustrasi tersebut adalah saripati pemikiran aliran kelompok Jabariyah yang kerap pula disebut fatalisme. Dalam sejarah perkembangan ilmu kalam dalam Islam, faham Jabariyah muncul sebagai respons terhadap ajaran Qadariyah. Lalu apa yang membedakan antara Jabariyah dan Qadariyah secara mendasar? Ternyata perbedaannya terletak pada faham tentang bagaimana memposisikan makhluk di hadapan Tuhannya. Faham Qadariyah meyakini bahwa manusia memiliki kekuasaan penuh atas perbuatan atau kehendaknya sendiri. Adapun faham Jabariyah adalah kebalikannya. Menurut prinsip Jabariyah, Qadariyah adalah kelompok orang yang sudah tersesat dari ajaran Islam. Begitu juga sebaliknya, Qadariyah menganggap bahwa Jabariyahlah yang keluar dari akidah Islam. Dari sisi bahasa, Jabariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu jabara yang artinya memaksa. Jadi, kelompok Jabariyah mempunyai anggapan bahwa semua perbuatan manusia adalah terpaksa atau keterpaksaan. Mereka meyakini bahwa manusia tidak memiliki kekuasaan apapun atas kehendak dan nasibnya sendiri. Segala tindak tanduknya, dimulai sejak dia lahir, tumbuh menjadi dewasa, memilih pasangan hidupnya, hingga waktu kematian sudah ditentukan oleh Tuhan. Tidak hanya itu saja, selepas ia mati pun, Tuhanlah yang menentukan apakah ia masuk surga ataupun neraka. Manusia tidak ikut campur dan tidak punya kuasa sedikit pun atas takdir yang ia miliki. Maka dari itu, Asy-Syahrotasani pernah menulis, faham Jabariyah itu menghilangkan kreativitas manusia dalam arti yang sesungguhnya dan secara mutlak menyandarkannya kepada Tuhan semata. Landasan faham Jabariyah berasal dari ayat-ayat Al-Quran, di antaranya adalah ayat berikut, dan kamu tidaklah dikehendaki dengan kata lain menempuh jalan itu, kecuali bila dikehendaki Allah. Quran Surat Al-Insan ayat ke-30. Pada surah Al-An'am ayat 111, Allah berfirman, mereka sebenarnya tidak percaya sekiranya Allah tidak menghendaki. Secara sejarah awal berdirinya, aliran sekte Jabariyah muncul dan lahir Khurasan, Persia, dengan tokoh pendirinya bernama Jaham bin Sofwan. Nama lain dari Jabariyah adalah Jahmiyah yang dinisbahkan kepada nama Jaham bin Sofwan. Sebenarnya, aliran ini dicetuskan pertama kali oleh Ja'ad bin Dirham, barulah kemudian diteruskan oleh Jaham bin Safwan. Karena fahamnya yang serba pasrah, khalifah pertama dari dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan memanfaatkan secara politik untuk kekuasaannya, sehingga Jabariyah jadi aliran yang memperoleh dukungan pemerintah pada saat itu. Terdapat sejumlah tokoh Jabariyah yang berpengaruh dalam sejarah pemikiran ilmu kalam. Dari pemikiran tokoh-tokoh itu, sekte Jabariyah terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, Jabariyah ekstrim yang dipelopori Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. Sementara yang kedua adalah Jabariyah moderat yang dipengaruhi oleh An-Najjar dan Ad-Dirar. Sebagaimana dikutip dari buku studi ilmu kalam pada tahun 2015. Ja'ad bin Dirham adalah pencetus awal aliran Jabariyah. Setelah diusir dari Damaskus, Ja'ad pindah ke Kufah dan meneruskan ajarannya. Salah satu muridnya adalah Jaham bin Safwan yang menjadikan aliran Jabariyah kian populer di kalangan umat Islam kala itu. Menurut Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan, manusia adalah makhluk yang tak memiliki kehendak apapun. Tuhanlah yang mengendalikan segala perbuatan ciptaannya termasuk manusia. Aliran Jabariyah ekstrim dari kedua tokoh ini meyakini fatalisme dan setiap ciptaannya adalah sosok pasif dalam kehidupan dunia. Selain itu, aliran Jabariyah ekstrim juga berpandangan bahwa surga dan neraka tidaklah kekal. Menurut pendapat mereka, yang kekal di alam semesta ini hanyalah Tuhan semesta alam. Jika surga dan neraka kekal, maka keduanya akan sejajar dengan sifat Tuhan yang maha kekal dan itu adalah sebuah kemustahilan. An-Najjar dan Ad-Dirar Husain bin Muhammad An-Najjar dan Dirar bin Amr sebenarnya juga meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang mengendalikan semua ciptaannya termasuk perbuatan manusia. Namun, ia berpendapat bahwa manusia pun memiliki peran dalam mewujudkan perbuatan tersebut. Pendapat kedua tokoh tersebut berdasarkan firman Allah di dalam ayat Al-Quran berikut, Allah lah yang menciptakan kamu apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syaffat ayat ke-96. Di ayat yang lain Quran Surat Al-Balad ayat ke-10, Allah juga berfirman, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan yaitu jalan kebaikan dan keburukan. Manusia bebas memilih jalan yang mana saja.
Menurut pendapat mereka, jika manusia tidak memiliki kehendak bebas, maka akan sangat tidak adil jika manusia diganjar dosa atas perbuatan buruknya atau memperoleh pahala atas amalan kebaikannya. Pemikiran An-Najjar dan Ed-Dirar melandasi perkembangan kelompok Jabariyah moderat yang tidak serta-merta menganggap manusia mutlak tunduk pada takdir, melainkan juga berpartisipasi dalam memutuskan segala perbuatannya. Lalu pada kesimpulannya, setiap makhluk yang ada di alam semesta ini tidaklah terlepas dari bayang-bayangnya Sang Pencipta. Keterikatan antara Sang Pencipta dengan yang diciptakan sangatlah kuat dan dekat. Pada akhirnya akan ada pola-pola lain dalam pengembangannya, antara lain salah satunya adalah bahwa kita adalah satu kesatuan dengan Sang Pencipta. Wallahu a'lam bishawab. Jika tertarik mengikuti video-video dari kami, jangan lupa subscribe, like dan komen juga nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat beristirahat. Salam damai untuk kita semua. Rahayu.